Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan kepada Anda hasil servisan kulkas saya. Nah, ini kulkas yang satu pintu bosku. Jadi beberapa bulan yang lalu kulkas ini saya servis. Jadi kendala kulkas ini kompresornya mati total bosku. Jadi kalau diukur memakai tang ampere, hambatannya tidak ada sama sekali. Berarti kumparannya atau gulungan dinamo kompresornya sudah terbakar bosku atau sudah terputus. Nah, ini kompresornya bosku. Jadi kapan-kapan saya akan membongkarnya memakai gerinda untuk memperlihatkan kepada Anda seperti apa dalaman kompresor ini bosku. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke bosku, nah ini kulkas yang satu pintu. Sebelumnya pernah saya servis berapa bulan yang lalu. Nah, ini hasilnya banyak sekali bunga esnya. Jadi kalau kulkas yang satu pintu itu akan terjadi penumpukan bunga es bosku, tidak seperti kulkas yang dua pintu. Mengapa dia tidak terjadi penumpukan bunga es? Karena dia memiliki elemen pemanasnya bosku. Jadi setelah esnya banyak, dia akan mencair bosku. Karena kalau kulkas yang dua pintu yang tadi saya katakan ada elemen pemanasnya, secara otomatis dia akan mencair bosku. Oke, sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya bosku. Kalau yang ini kompresor, kalau yang ini pentil pengisian freon, kalau ini pipa tekan, ini pipa hisap, sedangkan ini filter atau dryer. Nah, sebelumnya pernah saya ganti filternya bosku supaya hasilnya lebih memuaskan. Jadi kalau di saat saya menservis kulkas, saya memakai filter kosong supaya dia cara kerjanya tidak terlalu berat bosku. Tidak seperti kulkas yang memiliki filter yang ada isinya bosku. Jadi cara kerja dia agak berat. Berbeda halnya dengan filter kosong. Jadi cara kerja dia ringan bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini alasan saya di saat saya menservis kulkas, saya memakai filter kosong. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi apabila saya menemui kulkas yang bocor atau tidak dingin sama sekali, terutama yang harus saya lakukan, ininya saya potong bosku, memakai, bentar bosku. Nah, ininya saya potong memakai barang yang seperti ini untuk memotong pipa. Setelah itu yang saya potong lagi bagian pipa hisap. Setelah itu saya potong bagian pipa ujung kondensor bosku, atau saya las. Kalau seandainya saya menjumpai ujung kondensor, pipanya sangat panjang sekali, jadi saya memotongnya bosku, tidak mengelasnya, karena supaya lebih cepat proses pengerjaannya bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya potong semuanya, pipa pengisian freon, pipa hisap, dan ujung kondensor, setelah itu saya plasing. Yang pertama saya plasing bagian ujung kondensor bosku. Saya tekan. Kalau memang setelah itu jempol saya tidak kuat, setelah itu saya lepas bosku. Nah, itu yang dikatakan proses plasing, untuk membuang kotoran yang berada di dalam kondensor bosku. Kalau Anda tidak memplasing ujung kondensornya, dikhawatirkan di pipa kondensor banyak sekali kotoran bosku, karena kondensor itu terbuat dari besi. Bisa saja sekian lama kulkas Anda terpakai, dia akan rapuh bosku. Tidak seperti bahan tembaga, sekalipun dia berumur tahunan, dia tidak akan keropos bosku. Berbeda halnya dengan besi yang pipanya terbuat dari besi. Jadi Anda harus memplasing. Kalau memang sudah cukup memplasingnya,
Anda pasang filter. Setelah itu Anda las bagian seperti ini. Setelah itu Anda pasang pipa ininya, apa namanya, yang menuju ke evaporator, pipa kapiler yang ukurannya sangat kecil sekali bosku. Setelah itu Anda pasang pipa buntu. Nah setelah itu bagiannya seperti ini, pipa hisap. Anda pakai lakban supaya tidak ngempos. Dan setelah itu juga Anda pasang manifoldnya bosku. Setelah itu Anda hidupkan atau Anda pencolokkan kulkasnya. Setelah itu otomatis di sini akan terbuang bosku pipa buntunya. Nah ini yang disebut proses vakum bosku, untuk menghilangkan udara yang berada di dalam sistem bosku. Nah jadi seperti itu. Kalau memang udara yang berada di dalam sistem sudah habis, Anda memakai metil atau lebih bahasa bakunya ini taujon bosku. Kalau kata bahasa kampungnya ini namanya metil. Setelah itu Anda masukkan ke bagian ini ke dalam. Setelah itu kalau memang sudah gelembungnya sudah hilang, Anda cabut colokannya, secara otomatis cairan metilnya akan tersedot bosku. Tapi kasih cairan metilnya jangan terlalu banyak, 2 garit saja atau paling banyak 3 garit kalau menurut saya pribadi, supaya tidak terlalu lama prosesnya bosku. Nah setelah itu kalau memang cairannya sudah tersedot 2 garit atau 3 garit, setelah itu Anda jepit ujung pipa ininya, pipa buntunya, supaya tidak keluar. Nah setelah itu pipa hisapnya yang dikasih lakban tadi atau selatiban Anda buka. Nah setelah itu, setelah Anda buka, Anda colokkan kulkasnya. Setelah itu Anda proses flushing supaya kotoran yang berada di dalam evaporator atau tempat naruh es dia akan kedorong bosku oleh metil. Jadi fungsi dari metil ini yaitu untuk membersihkan kotor-kotoran yang berada di dalam sistem bosku. Nah ini fungsi metil bosku, untuk membersihkan pipa kapiler atau membersihkan evaporator. Nah jadi seperti itu. Kalau memang sudah bersih sampai beberapa kali, lebih lama lebih bagus bosku, supaya kotorannya benar-benar hilang. Nah jadi seperti itu. Jadi membuat kulkas Anda kurang dingin atau tidak dingin sama sekali, padahal kulkas Anda hidup dan lampunya pun hidup, berarti dia ada semacam kotoran bosku yang tersumbat di tempat evaporator atau tersumbat di filter. Nah oleh karena itu yang tadi saya katakan dari awal, kalau Anda menservis kulkas harus mengganti filternya supaya hasilnya lebih memuaskan. Nah jadi seperti itu. Adapun kalau masalah harga filter ini sangat terjangkau sekali, harganya 10.000 kurang lebih, itu pun tergantung toko spare partnya yang menjual. Nah jadi seperti itu bosku. Setelah Anda proses flushing bagian pipa hisapnya, setelah itu Anda las. Nah ini alat saya bosku. Nah ini di ujungnya Anda kasih pisau. Nah besok-besok saya akan memberikan tutorialnya cara membuat yang seperti ini bosku. Nah setelah itu, kalau memang sudah di flushing, Anda las bagian ininya. Nah ini sangat bagus sekali bosku. Setelah itu Anda potong bagian ininya, pipa buntunya. Dan setelah itu juga Anda colokkan kulkasnya. Pada saat Anda mencolokkan kulkasnya, otomatis
udara yang berada di dalam sistem dia akan keluar bosku. Setelah itu Anda pakai air di bawahnya atau pakai medil atau pakai metil untuk menandakan bahwa udara yang berada di dalam sistem sudah habis atau belum. Kalau memang sudah tidak ada gelembung, berarti udara yang berada di dalam sistem sudah habis bosku. Nah setelah itu Anda tutup atau Anda jepit, dan setelah itu juga Anda las. Nah setelah itu Anda langsung menambah freonnya bosku. Nah di sini saya akan menjelaskan kepada Anda atau saya ngasih tahu. Jadi di saat saya servis, saya memakai tabung gas LPG bosku. Jadi mengapa alasan saya memakai tabung gas LPG? Karena yang pertama menghemat bosku. Karena kalau memakai freon sangat mahal sekali. Waktu beberapa tahun yang lalu saya membeli freon kalengan bosku, 55.000. Kalau sekarang tidak tahu berapa harganya. Nah jadi seperti itu alasan saya memakai tabung gas LPG. Yang terpenting, sekalipun Anda memakai tabung gas LPG, cara ukurnya harus benar bosku. Memakai manifold untuk mengukurnya, jangan terlalu mengurangi dan jangan terlalu melebihi. Kalau Anda menambah gasnya terlalu mengurangi atau terlalu melebihi, maka tidak bagus untuk jangka panjangnya bosku. Nah jadi seperti itu. Anda lihat juga di tang ampere, berapa ampere hasilnya. Jadi Anda jangan terfokus ke manifold dan jangan pula Anda terfokus ke tang ampere. Anda rasakan di bagian evaporatornya sudah dingin atau belum. Kalau memang kira-kira sudah dingin, Anda cukup memberikan freonnya atau memberikan gasnya. Nah jadi seperti itu. Nah oleh karena itu pada saat Anda menekan bagian pipa hisapnya, Anda menekannya tidak terlalu kuat, berarti kompresor Anda sudah lemah kekuatannya. Jadi Anda menambahkan freonnya secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak otomatis dia tidak kuat untuk mendorong freonnya bosku, percuma saja. Jadi sekedarnya aja. Nah oleh karena itu yang tadi saya katakan, Anda rasakan di bagian evaporator. Kalau memang sudah terjadi dingin, Anda cukup mengisi freonnya atau mengisi gasnya. Setelah itu Anda tunggu dalam jangka 10 menit, 15 menit atau 30 menit. Nah jadi seperti itu bosku. Jadi alasan saya yang pertama tadi memakai gas LPG supaya menghemat, dan yang kedua alasan saya takutnya di kemudian hari akan terjadi kebocoran halus bosku pada kondensor. Jadi kondensor itu sangat rentan sekali bosku. Dikhawatirkan sekian lama kulkas Anda terpakai, bisa saja kondensornya akan bocor bosku. Nah oleh karena itulah saya memakai gas LPG supaya bisa menghemat. Nah jadi seperti itu bosku. Kalau hitungan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, kalau terjadi kebocoran halus di kondensor itu tidak terlihat bosku. Tapi di kemudian hari pasti ada penurunan freonnya, bahkan sampai habis freonnya karena kondensornya bocor bosku. Nah jadi seperti itu. Nah di sini saya akan menjelaskan juga. Jadi kalau di saat Anda mengganti kompresor, Anda harus memakai apa namanya, sebentar bosku, harus memakai kuningan bosku. Karena kalau pipa tekan ini sangat panas sekali bosku. Kalau Anda memakai perak, walaupun Anda bantu memakai borak, nah ini saya memakai tembaga bosku, sedangkan ini kondensornya terbuat dari besi. Jadi kalau Anda memakai perak harus memakai borak supaya dia menempel bosku. Tapi kalau untuk ngelas di bagian yang seperti ini, besi ketemu perak, harus memakai kuningan bosku. Karena ini sangat panas sekali. Kalau pakai perak yang pernah saya alami tidak kuat bosku, dia akan ngember bosku. Bahkan sampai dalam jangka beberapa hari akan copot. Nah jadi seperti itu pengalaman yang saya dapat bosku.
Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi saya pakai pengisian freon bosku 10.000. Kalau di saat saya sudah selesai mengerjakan tugas saya, setelah menservis, setelah itu saya menutupnya. Nah, di sini penutupnya ada karetnya bosku, jadi sangat aman sekali. Jadi barangnya seperti ini sudah dirancang sebagus mungkin oleh pabrik bosku. Jadi Anda jangan khawatir di kemudian hari akan ngempos. Yang terpenting di bagian ininya harus Anda cek bosku. Sebentar bosku. Nah, di bagian ininya harus Anda cek memakai busa. Kalau memang terjadi gelembung berarti ventilnya sudah bermasalah bosku. Anda ganti dengan ventil yang lain. Kalau memang tidak terjadi gelembung, setelah itu Anda tutup. Yang terpenting ada bagian karetnya bosku. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, di sini saya akan kasih tahu lagi. Di saat saya menangani kulkas langganan saya yang bocor, saya memakai lem hijau bosku. Jadi barang seperti ini sangat lengket sekali bosku. Ini harganya lumayan bosku, 1 cm. Kalau tidak salah waktu itu saya membeli sekitar 25.000. Itu 1 cm. Kalau 2 cm udah ketahuan bosku. Nah, oleh karena itu kalau harga servis kulkas itu sangat mahal bosku. Yang pertama, kenapa yang membuat harga servis mahal? Karena kalau bagi seorang teknisi yang khusus itu dia mendapatkan ilmunya jutaan bosku. Itulah yang membuat harga servis kulkas itu mahal. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke. Nah, ini saya merakit memakai regulator bosku. Nah, kapan-kapan saya akan membuat tutorialnya tentang cara membuat regulator. Ini ini namanya regulator sakti bosku. Saya nemu ilmu yang seperti ini dari Cahaya Teknik di channel YouTube ada bosku. Dia nyervis memakai tabung gas LPG. Jadi ilmunya saya ambil bosku. Nah, oleh karena itu saya terima kasih yang sebesar-besarnya buat bos Cahaya Teknik atas ilmu yang pernah diberikan sama saya. Mudah-mudahan sukses selalu buat ente. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini bosku tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, kapan saya akan membuat tutorial tentang memperbaiki kulkas, baik kulkas yang 1 pintu maupun yang 2 pintu. Yang terpenting saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku. Insya Allah dengan senang hati pasti saya akan menjawabnya. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.